Syarat yang ketujuh, permasalahannya harus dapat dijawab berdasarkan data yang tersedia dan andal, serta data tersebut dapat diperoleh dari sumber yang otentik, kompeten. Bahkan data atau bahan hukum yang didapatkan itu tidak banyak menghabiskan uang, waktu, tenaga. Jadi harus diperhitungkan ini. Nah, contoh begini, kalau ada satu permasalahan misalnya bagaimana majelis hakim bermusyawarah sebelum memutuskan satu perkara agar tidak terjadi dissenting opinion. Nah, penelitian ini jelas tidak mungkin dilakukan karena yang pertama, musyawarah hakim itu bersifat tertutup dan rahasia. Kemudian yang kedua, bahwa tidak mungkin dalam musyawarah itu tidak terjadi dissenting opinion. Karena kekuasaan kehakiman mempunyai kebebasan, hakim mempunyai kebebasan dan juga mempunyai kemerdekaan di dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara. Jadi disinilah dari sisi konteksnya, dari sisi pengambilan datanya itu juga tidak mungkin dilakukan. Hanya bisa dilakukan dengan wawancara dan hanya bisa dilakukan dengan mengetahui dokumen bahwa itu sudah dimusyawarahkan. Padahal di dalam satu teori penelitian, suatu penelitian itu harus dapat menghasilkan satu temuan yang andal. Agar andal apa? Salah satunya data yang diperoleh itu harus dikontrol. Mengontrol itu bisa menggunakan model triangulasi atau mungkin juga model yang lain. Nah, ketika hasil wawancara kemudian dengan studi dokumen itu ada, tetapi itu tidak dapat diobservasi, itu mempunyai satu kelemahan. Kelemahannya apa? Bisa jadi data itu tidak andal. Yang diperoleh itu tidak andal. Kenapa? Karena hanya diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen, tidak ada hasil observasi. Bagaimana kita bisa percaya bahwa musyawarah itu sudah dilakukan dan musyawarah itu sudah diproses sehingga tidak ada dissenting opinion ketika kita tidak dapat melakukan observasi? Padahal observasi tidak mungkin dilakukan karena apa? Forum itu bersifat tertutup dan bersifat rahasia. Hanya mereka saja yang tahu. Sekali lagi bahwa rumusan masalah yang seperti itu tidak layak untuk dijadikan satu rumusan masalah penelitian dalam konteks ilmu hukum. Kita lanjutkan yang ke-8. Syaratnya bahwa permasalahannya dapat mendorong hasil pembahasan dan hasil penelitian yang ada manfaatnya. Dalam pengertian bahwa hasil penelitian itu harus berkontribusi terhadap pengembangan dan pengembangan ilmu hukum serta kehidupan manusia. Contoh permasalahan yang layak diteliti karena menghasilkan temuan misalnya begini. Sekarang ini ada banyak film di channel TV luar negeri yang dapat ditonton oleh pelanggan TV berbayar di Indonesia. Nah, padahal kontennya ada yang bermuatan pornografi atau adegan kekerasan atau adegan yang lain yang dilarang oleh KPI. Permasalahannya misalnya, apakah KPI dapat melakukan satu sensor atau melakukan satu pengawasan terhadap penyiaran televisi asing yang masuk ke Indonesia dalam kategori TV berbayar. Nah, permasalahan itu tentu akan sangat menarik apabila diteliti, karena selama ini belum ada satu penelitian. Kalau ada penelitian, itu adalah pada TV nasional atau TV lokal yang memang stasiunnya ada di Indonesia dan itu free. Nah, sekarang yang saya kemukakan ini adalah TV berbayar. Faktanya di dalam TV berbayar itu bisa jadi ada adegan-adegan yang melanggar ketentuan dari KPI. Tapi persoalan hukumnya, apakah KPI mempunyai kewenangan
untuk melakukan satu pengawasan dan memberikan satu sanksi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia terhadap penyelenggara siaran itu. Nah, inilah yang penting untuk didorong, untuk diteliti, karena apa? Hasilnya pasti akan bermanfaat. Kemudian yang ke-9, permasalahannya itu harus dapat menimbulkan temuan yang memiliki nilai kebaruan atau novelty serta orisinal. Jadi misalnya penelitian itu adalah tentang bagaimana cara memberlakukan hukum pidana adat Jawa pada masyarakat Kota Malang dalam perspektif pluralisme hukum. Kemudian yang ke-10, permasalahan itu harus dapat menciptakan hasil pembahasan yang bersifat orisinal, yaitu pembahasan yang belum banyak diketemukan solusinya oleh peneliti terdahulu, baik di dalam konteks penelitian fundamental maupun dalam penelitian terapan. Misalnya permasalahan begini, penyidikan tindak pidana pencurian yang berpotensi melanggar hak tersangka, itu judulnya. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana strategi penyidik di dalam penyidikan tersangka pencurian yang bisu, tuli, dan buta agar tidak melanggar hak-hak tersangka orang disabel. Ini perlu untuk diteliti karena apa? Temuannya orisinal. Belum pernah dilakukan satu penelitian seperti itu. Nah, jadi siapapun ketika dia itu mempunyai satu kemampuan bertanggung jawab yang diukur berdasarkan ketentuan dari KUHP, itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian yang ke-11, bahwa permasalahan itu harus mendorong penggunaan proses penelitian yang legal. Artinya bahwa permasalahan itu memang dapat diteliti tanpa melakukan satu pelanggaran hukum. Karena bisa jadi permasalahannya menarik, judulnya menarik, tetapi mengambil datanya, mengumpulkan datanya harus melanggar hukum. Jadi contohnya begini. Ada satu judul penelitian yang berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan terpidana mati menjelang eksekusi mati. Kelihatannya ini menarik dan rumusan masalahnya adalah bagaimana tanggapan terpidana mati terhadap hasil pendampingan rohaniwan sebelum dieksekusi mati. Nah, ini berkaitan dengan persoalan-persoalan penologi. Ini mungkin dilakukan satu penelitian dalam bidang hukum. Tetapi rumusan masalah itu tidak mungkin dilaksanakan karena apa? Karena terpidana mati itu menjelang dieksekusi 3 kali 24 jam harus ditempatkan pada ruang isolasi. Ruang isolasi itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan legal. Nah, ketika ini misalnya dilakukan satu penelitian, kemudian cara menelitinya itu adalah menyadap atau melakukan suatu cracking terhadap satu sistem informasi yang dimiliki oleh lapas agar dapat melihat kondisinya, atau mungkin juga itu melakukan satu pencurian data, jelas ini bukan merupakan suatu penelitian yang legal. Karena pada dasarnya bahwa orang yang menjelang eksekusi pidana mati itu tidak boleh dipublikasikan, baik itu prosesnya di dalam menunggu itu menjelang terpidana itu dieksekusi, maupun juga kegiatan yang dilakukan selama 3 kali 24 jam. Nah, inilah yang saya katakan bahwa penelitian itu wajib memperhatikan permasalahan legalitas. Penggunaan dan pencarian data itu juga harus menggunakan asas legalitas. Karena apa? Karena data yang diperoleh secara tidak legal itu sebenarnya secara hukum adalah melakukan satu pembajakan data. Persyaratan yang terakhir, yaitu yang ke-12. Permasalahan itu harus dapat mendorong hasil penelitian yang etis. Karena mungkin juga
penelitian itu hasilnya ternyata tidak etis. Karena apa? Karena didorong oleh penelitian yang rumusannya juga tidak etis. Contohnya begini. Judulnya perbandingan hukum perkawinan antara adat X dengan adat Y dalam perspektif hak asasi manusia. Kemudian ada rumusan masalah. Manakah hukum perkawinan adat yang paling tidak peduli terhadap hak perempuan untuk memilih pasangan? Tentu ini tidak etis hasilnya, karena apabila nanti ditentukan X atau Y berarti akan melukai atau menyinggung masyarakat hukum adat tertentu. Nah, jadi disinilah letaknya. Kalau kita melihat, kita tidak perlu didorong atau tidak perlu dimodifikasi oleh satu hal yang baru, tetapi ternyata hasilnya tidak etis. Jadi etis itu adalah sangat penting untuk menentukan apakah permasalahan itu dapat dilakukan penelitian atau tidak. Nah, selanjutnya ketika satu permasalahan itu sudah kita seleksi, kita uraikan, kemudian kita pikirkan berdasarkan paling sedikit 12 tersebut, kemudian ternyata semuanya cocok, maka itu layak dijadikan rumusan masalah. Jadi ke-12 persyaratan itu bukan merupakan persyaratan alternatif, tetapi adalah persyaratan kumulatif. Artinya agar menjadi satu rumusan masalah yang baik harus memenuhi 12 syarat tadi, bukan memenuhi satu di antara 12. Dengan cara ini maka kita akan lebih dewasa, akan lebih baik di dalam merumuskan satu masalah, terutama dalam penelitian hukum sebagaimana mata kuliah yang saya jabarkan pada saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti kita lanjutkan tentang cara bagaimana kita merumuskan masalah dalam video yang selanjutnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.